Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Dunia ini memang penuh dengan misteri. Memang banyak hal yang sudah bisa dijelaskan secara ilmiah, namun lebih banyak lagi rahasia yang masih terkubur dan belum bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dan pada video ini kita akan membahas mengenai kejadian yang paling misterius di dunia yang pernah terjadi. Kali ini kita akan membuka tabir yang jauh lebih cerah dan semakin menyibak misteri dunia yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan pembahasan kita akan terus berlanjut, maka dari itu silakan subscribe untuk menerima pemberitahuan terbaru dari berbagai misteri yang menarik ini. Jika sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih karena telah membantu membangun channel ini. Human Z. Human Z adalah simpanse hipotetis dan hibrida manusia. Penelitian yang dilakukan oleh G. Michael Bedford menunjukkan bahwa sperma manusia bisa menembus membran pelindung terluar telur siamang. Dan sepanjang sejarah, ada banyak laporan dan rumor berbasis di sekitar keberadaan Human Z. Penampakan Human Z paling banyak dibahas adalah makhluk yang bernama Oliver. Oliver menjadi bintang tontonan pada tahun 1970-an. Dia dikatakan telah datang dari suatu tempat di Kongo, meski pernyataan ini masih belum pernah terbukti. Oliver sangat berbeda dengan simpanse lainnya. Ia biasanya tidak suka berada di wilayah umum yang sama dengan kera lain dan lebih suka dikelilingi oleh manusia. Oliver sendiri memiliki wajah datar dibandingkan dengan sesama simpanse lainnya. Dia memiliki rambut yang kurang, dagu yang kecil, dan tengkorak kecil dan bulat, dan menunjuk telinga. Dia juga dilaporkan memiliki aroma yang tidak biasa, yang berbeda dari kedua simpanse dan manusia. Oliver biasanya bipedal sebelum diserang dengan artritis, yang berarti bahwa ia berjalan tegak. Dia justru tidak pernah berjalan dengan jari-jari tangannya seperti simpanse lainnya. Banyak laporan menunjukkan bahwa Oliver lebih suka pada manusia perempuan daripada simpanse. Dia dikenal sebagai hewan muda dengan pelatih Frank dan Janet Berger. Dan Berger akhirnya harus menjual Oliver karena ia mulai berusaha posesif kepada Janet. Janet Berger telah menunjukkan bahwa perilaku ini dimulai ketika Oliver mencapai usia 16 tahun. Dan akhirnya penampilan Oliver telah dinyatakan sebagai deformitas genetik. Dan para ilmuwan tidak akan melakukan tes lebih lanjut mengenai hipotesis bahwa Oliver bisa menjadi spesies yang belum pernah ditemukan dari simpanse lainnya. Dan pada saat itu Oliver masih hidup dan tinggal di Primarily Primates di negara bagian Texas. Itulah sekilas mengenai Human Z, yaitu simpanse yang memiliki genetika yang hampir sama dengan manusia dan perilakunya justru lebih berat seperti manusia. Yang selanjutnya adalah manusia Mary. Ini adalah geoglif yang tidak dapat dijelaskan. Manusia Mary atau Giant Stuart adalah geoglif besar ditemukan dari udara pada tanggal 26 Juni 1998. Gambar ini muncul untuk menggambarkan orang Australia asli yang kemungkinan besar dari suku Pijancantara. Dia berburu burung atau wallaby dengan tongkat melempar, dan geoglif terletak di daratan tinggi di Phoenix Springs yang terletak di 60 km barat kota Praya di pusat Mary, Australia Selatan. Dan gambar ini yang sangat besar yaitu berukuran tinggi 4,2 km dengan keliling 15-28 km. Ini adalah resmi geoglif non-komersial terbesar di dunia. Adalah karya seni tetap yang menjadi misteri. Tidak ada catatan sejarah geoglif dan tidak ada seorang pun yang melaporkan menyaksikan penciptaannya. Sementara besar dari sebuah garis yang membentuk manusia Mary adalah 20-35 meter. Tentulah banyak waktu dan energi yang dibutuhkan untuk dapat menciptakan karya seni seperti ini. Banyak peneliti telah menyatakan bahwa untuk proses penciptaan geoglif dibutuhkan foto udara atau citra satelit. Dan Australia sangat terpesona oleh penemuan geoglif ini karena ukurannya dan misteri asalnya.
Tentu saja pada saat penemuan hanya ada satu jalur yang masuk dan satu jalur keluar dari situs dan tidak ada jejak atau tanda ban kendaraan yang terlihat. Situs arkeologi ditutup tidak lama setelah ditemukan gambar tersebut dan ketika beberapa anggota suku Dieri mengeluh kerugian dan eksploitasi tanah. Orang-orang tertentu percaya bahwa geoglif ini diciptakan oleh peradaban kuno. Dan sekali lagi, tentu saja peradaban kuno masih belum menciptakan sebuah teknologi yang bisa melihat dari udara ataupun menciptakan sebuah gambaran dari bentuk bumi. Sehingga bagaimana mereka bisa menciptakan hal tersebut? Sebuah garis yang menyambung satu sama lain, yang berjarak puluhan kilometer, yang pada akhirnya membentuk sebuah lukisan seseorang. Ini tentulah harus disaksikan dari atas, sehingga seni tersebut bisa terlihat secara utuh. Tentu saja hal ini semakin misterius dan semakin menarik karena gambar sosok seseorang tersebut yang tidak melempar memiliki postur tubuh yang benar untuk dalam teknik melempar aborigin yang normal. Bekas luka inisiasi di dada juga ditempatkan dengan sempurna. Tentu saja penciptaan manusia Mary hingga kini menjadi tetap misteri. Dan ini adalah informasi yang sangat berharga untuk kita ketahui. Yang tidak kalah menarik adalah insiden Vela, rekaman ledakan yang tidak dapat dijelaskan. Setelah mengadopsi perjanjian larangan uji komprehensif pada tahun 1996, kekuatan dunia berjanji untuk menghentikan semua pengujian nuklir. Ketika ledakan nuklir terjadi, itu menciptakan cahaya yang kuat, panas, dan kekuatan ledakan yang luar biasa. Banyak program pertahanan nasional telah merilis satelit ke atmosfer yang memiliki sensor yang dirancang khusus untuk mendeteksi ledakan nuklir. Dan pada tanggal 22 September 1979, sebuah flash ganda terdeteksi oleh satelit di Hotel Vela, Amerika. Tentu saja dunia spesialis yang menguji data yang berspekulasi bahwa flash ganda merupakan karakteristik dari sebuah ledakan nuklir dan mungkin telah hasil dari tes senjata nuklir. Dan satelit melaporkan bahwa flash ganda adalah karakteristik dari ledakan nuklir di atmosfer. Ini terdeteksi di Samudra Hindia antara Beaufort Island dan Prince Edward Island yang dimiliki Afrika Selatan, dan rekaman tersebut dicap sebagai insiden Vela. Memang ada banyak keraguan apakah observasi satelit tersebut akurat. Afrika Selatan telah menyatakan bahwa mereka tidak membuat uji coba nuklir tersebut. Dan resolusi Dewan Keamanan PBB 418 pada tanggal 4 November 1977 menghasilkan wajib embargo senjata terhadap Afrika Selatan dan juga melarang semua negara untuk kerjasama dengan Afrika Selatan dalam pembuatan dan pengembangan senjata nuklir. Namun kenyataannya tidak ada bukti ledakan ditemukan, seperti adanya limbah nuklir di udara. Pesawat-pesawat secara khusus juga dirancang untuk mendeteksi debu radioaktif di udara. Namun, tingkat rendah yodium 131 dilaporkan hanya ditemukan dalam kelenjar tiroid kawanan domba Australia di Victoria dan Tasmania setelah kejadian Vela tersebut. Sementara studi pola angin mengkonfirmasi bahwa sisa-sisa ledakan yang terjadi di Samudra Hindia Selatan bisa saja telah dibawa ke barat daya Australia. Ini menjadi semakin menarik karena karakteristik ledakan senjata nuklir seperti flash ganda telah terdeteksi di atmosfer, tetapi masih belum ditemukan siapa pelakunya dan masih misterius hingga sekarang. Apakah ledakan tersebut murni buatan manusia ataukah alam sendiri bisa membuat hal tersebut? Satu lagi hal yang paling menarik adalah insiden penerbangan Japan's Airlines 1628. Apa yang Kapten Kenji Terauchi lihat di angkasa? Pada 16 November 1986, seorang kru pesawat Jepang Kapten Kenji Terauchi memulai sebuah penerbangan rutin dari Paris ke Tokyo. Pesawat kargo JAL Jumbo tersebut berawakan 3 orang yang mengangkut anggur ketika mereka menyaksikan 3 objek tidak dikenal saat terbang di atas Alaska, Amerika Serikat. Penampakan ini mendapat perhatian internasional ketika Federal Aviation Administration atau FAA mengumumkan akan resmi menyelidikinya.
Ini adalah salah satu dari beberapa kali dalam sejarah ketika sebuah objek tidak dikenal telah muncul dan kemudian tiba-tiba menghilang di radar. Pada saat penampakan, JAL Flight 1628 sedang menuju Anchorage, Alaska untuk kembali mengisi bahan bakar. Dan pada pukul 5:11, Kapten Terauchi melaporkan melihat 3 benda besar berjarak 2000 kaki di bawah. Benda tersebut menyerupai biji kenari terbesar. Lampunya berwarna kuning, ember, dan hijau. Dari suara Terauchi menunjukkan tanda-tanda emosi yang kuat saat dia menggambarkan UFO yang sangat besar tersebut. Dia mengatakan bahwa ukurannya 2 kali dari sebuah kapal induk yang ada pada zaman itu. Selain itu ada juga UFO yang lebih kecil yang berbelok 1000 meter di depan pesawat. Kapten melaporkan bahwa ia bisa merasakan kehangatan dari sinar UFO itu. Terauchi terbang selama sekitar 6 menit sebelum ia memutuskan untuk melaporkan semuanya ke pusat kendali. Selama acara, kru JAL berusaha untuk menghindari UFO dengan memutar 360 derajat. Tetapi UFO itu tetap menguntit pada ekor pesawat mereka, dan radar militer Amerika Serikat memang mendeteksi 2 benda berada dalam lajur penerbangan JAL. Dan FAA telah meminta intervensi militer secara resmi, namun militer tidak mengambil tindakan apapun. Dan hingga akhirnya UFO tersebut menghilang dengan sendirinya. Sehingga penerbangan itu dapat mendarat dengan aman di Alaska. Dalam insiden terkait, KC-135 jet Angkatan Udara Amerika Serikat terbang dari Anchorage ke Fairbanks juga menemukan objek yang sama pada Januari 1986. Mereka melaporkan bahwa UFO perjalanan dalam 40 kaki dari pesawat mereka. Itulah beberapa kejadian-kejadian aneh yang terjadi di bumi. Beberapa tentunya masih misterius dan sangat berharga untuk kita ketahui. Semoga kedepannya kita bisa menemukan jawaban dan rahasia di balik teka-teki tersebut. Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap menantikan video selanjutnya dengan menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di bawahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.